istri kamu, Mas. Kamu suami aku, kamu dideketin sama dia, Mas. Gimana aku nggak sakit hati? Sekarang gini aja deh, aku udah nggak bisa nahan. Aku tanya terakhir kali sama kamu. Kamu pilih aku atau Dita? Jawab dong, Mas. Pilih. Kamu pilih aku atau Dita? Karena kalau kamu pilih aku, mulai sekarang kamu berhenti care sama Dita. Tapi kalau kamu milih Dita, oke, nggak apa-apa. Aku mundur. Kamu pilih dia aja, kamu sama dia aja, Mas. Aku nggak mau juga ngebiarin hati aku terus-terusan terluka gara-gara kalian. Aku pengen bahagia juga, Mas. Kamu ngomong apa sih, sayang? Sayang, kamu ini cerdas, sayang. Kamu business woman, kamu independent woman. Apa yang kamu cemburuin coba dari Dita? Apa? Kamu nggak boleh ngomong gitu. Lo nggak bisa, Cok, menjalankan bisnis perusahaan dengan cara seperti ini. Lo gimana sih, Vin? Lo nggak dengar tadi klien ngomong apa, ha? Apa yang gue lakukan sekarang ini tuh udah berlaku sejak lama, Vin. Sejak perusahaan ini dipegang sama bokap lo. Lagian juga klien-klien kita tuh kangen kali treatment entertainment seperti ini. Dan tujuan gue ngelakuin ini supaya kedepannya bisnis kita lancar, kan? Cok, gue nggak peduli ya. Mau ada treatment kayak gitu dari dulu pun gue nggak peduli. Kalau gue yang megang klien itu, gue nggak akan men-treat mereka kayak gini. Gue beda sama bokap gue, Cok. Terus lo kira di antara lo berdua siapa yang bisa bikin sukses perusahaan ini? Lo atau Wijaya? Yun, kita balik ya. Oke, Besti, hati-hati. Saka, mau cari siapa? Dita ya? Aduh, sayang banget. Ditanya udah pulang, tapi emang gak kabar-kabaran? Cariin aja dulu Dita, Mas. Enggak, Di mana kali dia tuh? Enggak gitu, sayang. Aku pulang sendiri aja, aku bisa naik taksi. Enggak gitu, sayang. Perang dunia Desel. Asli. Bias, harus banget ya balik ke rumah Tante Devi. Di sini aja dong, temenin Riri ya. Daripada sendirian tuh nggak enak, gak ada teman ngobrol. Kalau ada teman ngobrol kan enak tuh, ngobrol-ngobrol, ketawa sama Om Pedro. Tiba-tiba makan pisang. Lah, ngambil pisang seenaknya itu loh. Izin dulu. Minta ya, Non. Izin dulu baru makan. Ya ini udah ngomong minta ya, Non. Ini salah. Udah Non, pokoknya gini. Nanti kapanpun aku kan pasti loh kesini ya. Nengokin Non Ari, nengokin Non Riri. Yang penting Non Riri sekarang jaga kesehatan. Terus jangan lupa itu peniti sama bawang putihnya dipakai terus. Biar didik bayi sama Non Riri juga tetap terjaga. Itu loh ya. Non Riri tenang aja. Kalau Bias nggak bisa kesini, ntar yang sering-sering nengokin Non Riri. Kan Ai masih ngantar jemput Non Ari. Halah, antar jemput. Emang kamu aja yang seneng keluyuran. Sok-soknya antar jemput sih padahal gayamu itu loh, Dro.
Di kalau ngomong nih orang santai aja bisa nggak sih? Iya. Lagi, yuk nggak percaya nama sih jadi orang. Emang beneran jalan ke sini. Yuk nggak percaya, ngintilin aja. Iya. Mau, ayo. Aku ngintilin kamu. Iya. Benci aku sama kamu enak aja. Ngikutin kamu. Udah ya ampun, nanti perut aku kram loh ketawa terus. Nanti kalau bertengkar-tengkar beneran jadi jodoh loh nanti. Jangan. Kepingin banget kamu itu ya berjodoh sama aku ya. Oh aku ya maaf ya, aku nggak mau ya nanti jadi istri kedua, ketiga, keempat. Nggak mau aku. Manja banget. Oh baru tahu tak? Itu lah wanita se-Indonesia disirep diem gitu langsung pada mau. Oh payah itu. Nggak elit caranya itu loh nyirep. Baby, kalau kamu cowok jangan jadi kayak Om Pedro ya. Kalau kamu cewek jangan deket-deket sama Om Pedro, nanti digodain. Bener kan? Sayang udahlah sayang, masa masalah kayak gini aja kamu gede-gedein sih. Santai aja sayang, santai. Lagi juga kehadiran Dita di hidup aku sama kamu kan udah nggak aneh lagi sayang. Sama aja kayak Galvin, mantan calon suami kamu. Aku ngeliatnya biasa aja, kamu berteman sama dia, kamu berteman sama istrinya. Kamu ada acara kamu undang Galvin, kita sekarang tetangga sayang. Aku santai, biasa aja. Nah kamu bisa santai juga nggak ngelihat aku sama Dita, kayak aku ngeliat kamu sama Galvin. Kamu mau samain hubungan aku, Galvin, Mbak Riri sama kamu sama Dita? Iya, itu maksud aku. Nggak bisa. Nggak bisa, beda mas, beda. Bedanya di mana? Sama-sama mantan kan? Bedanya adalah Galvin nggak pernah berusaha untuk merebut aku dari kamu. Ini lucu nih omongan kamu, ini lucu banget. Galvin gak pernah ngerebut kamu dari aku. Itu kan kata-kata kamu. Oke lah gini sayang, kamu berpositif thinking. Galvin gak pernah ngerebut kamu dari aku. Sekarang kamu bisa gak berpositif thinking juga antara aku dan Dita? Sama aja dong. Masa kamu insecure sama mantan aku, sayang? Ayo dong. Kalau aku emang cinta sama Dita, aku mau Dita jadi istri aku. Bukan kamu yang duduk di sini jadi istri aku, sayang. Ayolah, sayang, please. Please. Sayang banget sama kamu. Udah, usah marah lagi ya. Udah sayang. Ya. Sayang. Oke? Sweet banget. Wih, kenapa nih? Senyum-senyum. Dapat bunga dari siapa? Ada deh rahasia.
Aku nggak mau ngasih tahu Bu Selin. Nanti Bu Selin ngerebut gebetan aku lagi. Sih, enak aja. Kerja. Pagi sayang. Pagi sayang. Kenapa sih dari semalam mukanya kok bete banget? Mas Gavin kenapa? Ini salah apa? Enggak sayang. Kamu nggak salah apa-apa. Aku cuma lagi kesel aja di kantor. Kesel sama kelakuan Coki. Kamu bayangin coba. Coki itu seenaknya ganti tempat meeting tanpa konfirmasi dari aku dulu sayang. Dan dia bawa klien-klien aku tuh dan dia entertain dengan membawa cewek-cewek yang nggak bener buat nyenengin mereka. Aku nggak ngerti sama Coki. Terus gimana? Ya udah, aku kesel banget pokoknya. Malah dia banding-bandingin aku sama papa. Jadi siapa yang bisa mensukseskan dan memajukan perusahaan dengan caranya masing-masing. Kesel banget nggak? Tapi Mas Gavin gak ikut-ikutan kan Evan sama perempuan-perempuan itu? Sayang, aku lagi kesel banget. Please, kamu jangan tambah-tambahin ya. Iya. Aku minta maaf ya. Yaudah kita bahas yang lain aja deh. Nggak usah bahas Coki sama kantor. Bia sama Pedro tuh sekarang udah balik ke rumah Tante Devi. Karena kabarnya hari ini Om Kusuma udah pulang sayang. Kalau Bias sama Pedro balik ke rumah Om Kusuma, nanti yang nemenin dan jagain kamu siapa sayang? Nanti kamu... Udah Mas Gavin gak usah kepikiran. Karena Pedro itu udah bilang sama Riri kalau sesekali dia bakal mampir ke sini, main-main ke sini. Jadi kamu gak usah cemas sayang. Oke. Sayang, kamu kenal gak sih sama keluarga Bu Wiryo? Kenapa tiba-tiba kamu ngomongin Bu Wiryo ya? Enggak, jadi mama itu kan sekarang berteman tuh sama Bu Wiryo. Dan kebetulan aku juga baru tahu kalau Dante yang sekarang jadi investornya Ariana Glow sama brand ambassadornya Ariana Glow itu ternyata juga anaknya Bu Wiryo. Maaf Bu. Permisi Bu. Oke. Sepertinya Anda sudah siap untuk pertemuan perdana. Karena Pak Kusuma sudah kembali. Jaga bicara kamu. Jangan kurang ajar sama ibu. Sayang, please ya. Please dong sayang. Aku janji aku gak akan bikin kamu insecure kok. Aku nggak butuh janji, Mas. Aku butuh bukti. Iya sayang. Aku akan buktiin sama kamu. Kamu ingat ya, Mas? Aku okein, aku setuju Dita balik lagi kerja di kantor. Itu karena kasihan aja. Tapi bukan berarti aku nggak bakal ngawasin karyawan terus. Iya, aku tahu kok. Aku tahu kamu perempuan yang berhati besar, sayang. Itu baru istri aku. Yaudah, nanti malam jangan lupa kita makan dinner sama mami sama papi buat nyambut kedatangan mereka. Oke. Sayang, Tom, aku lagi bingung deh.
Gimana ya caranya untuk mengatasi masalah kita yang kekurangan staff gini? Kamu tahu sendiri kan, Selin itu nyerahin semuanya ke aku. Aku bingung banget deh, Tom. Aku punya ide sayang. Aku pikir sekarang kita bisa menggunakan self-service. Jadi pengunjung itu melayani dirinya sendiri. Mereka bisa pesan di form online, setelah itu mereka bisa datang ke kafe dan melakukan self-service. Aku pikir dengan konsep ini kita bisa mengurangi masalah staff. Tapi kamu yakin dengan konsep kamu ini semua bakal berjalan? Ya kan kamu tahu sendiri, banyak orang yang datang ke sini itu mau dilayanin semuanya. Kalau sistemnya self-service, berarti mereka melayani dirinya sendiri dong. Udah, kamu tenang aja. Aku yakin dengan ide ini kita bisa mendapatkan respon yang baik dan karena kita juga membawakan tema homemade. Mereka akan makan dan santai seperti di rumah sendiri. Pokoknya ini kita jalani aja dulu, masalah sosialisasi kamu serahkan semuanya sama aku ya. Aku maunya kamu juga support aku dengan doa. Semoga apa yang aku jalani ini berjalan dengan lancar. Amin, aku pasti doain kamu kok. Makasih ya idenya. Ya. Pi, alhamdulillah ya Pi, kita udah di rumah lagi. Terima kasih ya Mi. Mami selalu berada di samping Papi. Ya semoga dengan kembalinya kita ini Papi akan semakin sehat. Harus. Papi harus selalu sehat. Bapak, Ibu. Bias. Sini, dibantuin. Selamat datang. Iya. Sehat Ibu? Alhamdulillah seperti yang Bias lihat, sekarang Bapak sudah jauh lebih sehat. Alhamdulillah. Oh maaf Pak, itu di dalam ada Bu Anjani. Katanya sudah izin Bapak, jadi saya izinkan masuk. Ya, nanti kami akan jumpai mereka. Mami masih ingat kan, Papi pernah janji? Kalau saatnya tiba, Papi akan ceritakan semuanya tentang Anjani. Sekarang Mami tetap di samping Papi ya. Iya, Pi. Ayo, Pi. Ayo Pedro, ini udah dibantuin loh satu. Iya dulu, ini biar Berat nggak kan? rusak. Diangkat tuh biar nggak rusak. Ntar dulu, in. Hey Dit. Suka? Kamu kenapa nggak masuk kantor? Nggak enak badan ya? Iya, tadinya aku udah mau berangkat ke kantor, aku udah siap-siap. Cuman badan aku nggak enak. Kamu udah makan? Kalau gitu aku bikinin kamu makanan, aku masakin, terus kamu minum obat. Kamu beneran mau masakin aku? Ya mudah-mudahan aja enak. Yaudah. Seperti yang kamu tahu, bayi yang pernah kamu serahkan kepada saya dulu itu saya titipkan kepada mantan supir saya, almarhum Ridwan. Beberapa tahun kemudian, Ridwan meninggal dunia. Sejak saat itu, saya kehilangan jejak tentang bayi kamu. Tapi saya pernah mencoba mencari keberadaan rumah Ridwan. Tapi yang saya jumpai, rumah itu sudah kosong. Dan anak kamu tidak ada di sana. Maafkan saya, Anjani. Kusuma. Kamu tidak perlu berbohong atau menutupin apapun dari saya.
Karena saya sudah mengetahui semuanya. Demi Tuhan, saya berani bersumpah. Apa yang saya ceritakan tadi itu kebenarannya. Tidak ada sedikit pun niat saya untuk membohongi kamu ataupun menutupi sesuatu dari kamu, Anjani. Papi, it's okay. Oke, begini ya. Saya rasa perbincangan ini sudah harus diselesaikan. Suami saya harus istirahat. Saya harap Anda bisa mengerti. Dan apa yang disampaikan suami saya itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Jadi Anda, please, jangan menuntut informasi lebih dari suami saya lagi. Oke? Silakan keluar dari rumah saya.